mengadopsi artikel dari Center for Phlebotomy Education dengan judul Understanding Vasovagal Syncope, Part 1, The Science Behind the Fang, atau Memahami Sinkop Vasovagal, Bagian 1, Ilmu di balik kejadian pingsan. Hari ini kita akan mulai membahas topik yang sangat penting dalam dunia flebotomi, yaitu sinkop vasovagal. Materi ini saya bagi menjadi 3 bagian agar Anda dapat memahami prosesnya secara bertahap dan komprehensif. Pada bagian pertama ini, kita akan fokus pada aspek ilmiah. Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh pasien ketika mereka mengalami respon vasovagal, serta mengapa prosedur pengambilan darah menjadi salah satu pemicu yang sangat ideal untuk terjadinya pingsan. Nanti, pada bagian kedua, kita akan pelajari bagaimana mengenali tanda-tanda peringatan pada pasien, mengidentifikasi siapa saja yang beresiko tinggi, dan ini yang tidak kalah penting, bagaimana mencegah sinkop melalui teknik posisi tubuh dan strategi pencegahan yang tepat. Pada bagian terakhir, kita akan bahas protokol penanganan lengkap mulai dari tindakan segera terkait alat atau jarum, sampai tahap pemulihan pasien secara menyeluruh. Dengan begitu, Anda akan paham secara detail apa saja langkah yang mesti diambil jika menghadapi pasien yang benar-benar pingsan di ruang praktik. Tujuan saya, dengan mempelajari seri materi ini, Anda bisa menghadapi kejadian sinkop vasovagal bukan dengan kepanikan, tapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Sekarang mari kita refleksi sedikit. Coba bayangkan, Anda sedang melakukan prosedur pengambilan darah, suasana berjalan seperti biasanya. Tiba-tiba pasien berkata, "Saya kok merasa agak mual ya?" Pada saat itu, Anda perhatikan, wajah pasien yang tadinya segar perlahan berubah menjadi pucat keabu-abuan. Keringat dingin mulai muncul di dahi, meski suhu ruangan nyaman. Jika Anda sudah pernah praktek, tentu paham apa yang akan terjadi berikutnya. Biasanya, waktu terasa melambat. Mata pasien tampak kehilangan fokus, bola matanya mulai berputar naik, pelupuk bergetar, kepala terkulai, dan mendadak pasien kehilangan kesadaran. Dalam sepersekian detik, situasi berubah drastis. Tindakan yang awalnya rutin berubah menjadi kondisi darurat yang menuntut keputusan cepat dan tepat. Langkah Anda berikutnya sangat menentukan. Apakah pasien akan pulih tanpa masalah, atau justru terjadi insiden yang lebih serius, seperti cedera atau harus dilarikan ke IGD. Pada titik inilah pengetahuan dan kesiapan Anda sebagai tenaga kesehatan benar-benar diuji. Perlu dipahami, meski pasien dalam kondisi tidak sadar, justru peran dan tanggung jawab Anda baru dimulai. Dan jika Anda belum pernah menghadapi pasien pingsan, percayalah, itu hanya soal waktu. Hampir setiap tenaga medis yang rutin melakukan flebotomi pasti akan menemui peristiwa ini. Jadi, pemahaman mendalam tentang fisiologi sinkop vasovagal mutlak diperlukan. Jangan sampai kejadian pingsan menjadi sesuatu yang menakutkan, karena jika Anda sudah memahami prosesnya, situasi ini bisa ditangani lebih percaya diri, aman, dan profesional. Sangat banyak kasus sinkop yang berujung pada cedera serius karena kurangnya pemahaman dan kesiapsiagaan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, dalam profesi medis, penting sekali kita terus belajar dan mempraktikkan keterampilan mencegah dan menata laksana sinkop vasovagal demi keselamatan pasien dan juga kita sebagai praktisi. Berikutnya, kita akan membahas secara detail tentang apa itu sinkop vasovagal. Sinkop vasovagal adalah istilah medis yang digunakan untuk menjelaskan jenis pingsan yang paling sering kita temui, terutama dalam konteks pengambilan darah atau tindakan medis lainnya. Jadi, mekanismenya seperti ini. Tubuh kita bereaksi berlebihan terhadap beberapa pemicu, misalnya melihat darah, mengalami stres akibat prosedur medis, atau bahkan berdiri tiba-tiba terlalu cepat. Sistem saraf tubuh kita sebenarnya menekan tombol panik yang menyebabkan denyut jantung dan tekanan darah turun secara drastis. Akibatnya, aliran darah yang menuju otak menjadi berkurang, dan pasien pun kehilangan kesadaran atau pingsan. Kalau kita perhatikan terminologi vasovagal, vaso itu mengacu pada pembuluh darah, sedangkan vagal mengacu pada saraf vagus yang berperan penting dalam mengatur kerja jantung dan pembuluh darah. Dan sinkope berarti pingsan.
Secara harfiah, ini adalah koordinasi antara pembuluh darah dan saraf vagus yang menyebabkan seseorang bisa pingsan. Nah, dalam dunia pengambilan darah, fenomena ini cukup sering terjadi. Banyak studi menunjukkan bahwa reaksi vasovagal selama donor darah terjadi pada sekitar 1-5% kasus, bergantung pada populasi dan metode penelitian. Bahkan, dalam pengambilan darah rutin diagnostik di rumah sakit, meskipun angka kejadiannya jauh lebih rendah, sekitar 0,004% dalam penelitian besar. Tapi tetap saja, ini merupakan bagian nyata dari praktik kita. Jadi, meskipun presentasinya mungkin terlihat kecil, ini bukan hal yang bisa diabaikan. Bagi kita yang sering melakukan pengambilan darah, hampir pasti akan menemui kasus sinkop vasovagal minimal sekali dalam sebulan atau mungkin lebih sering lagi. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme dan tanda-tanda sinkop vasovagal sangat penting agar kita bisa memberikan penanganan yang tepat dan cepat saat menghadapi pasien yang pingsan. Jangan sampai kita panik dan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Mari kita pahami bersama inti utama dari pembahasan sinkop vasovagal pada pengambilan darah. Penting untuk dicatat, sinkop vasovagal ini sama sekali bukan tanda kelemahan, kurang keberanian, atau sekedar rasa takut pasien. Ini adalah respons fisiologis normal, reaksi sistem saraf yang bisa terjadi pada siapa saja ketika dihadapkan pada pemicu tertentu, seperti melihat darah atau prosedur medis yang menimbulkan stres. Dengan memahami dasar ilmiah dan proses fisiologis di balik kejadian ini, kita sebagai tenaga kesehatan dapat menanggapinya lebih serius tanpa perlu panik, mengenalinya lebih dini, dan mengambil tindakan yang tepat. Ingat, kejadian pingsan ini tidak berlangsung secara acak, melainkan mengikuti serangkaian peristiwa fisiologis yang bisa diprediksi. Ketika Anda memahami apa yang sedang berlangsung di tubuh pasien, Anda bisa mengenali tanda-tanda awal dan mencegah pasien benar-benar jatuh pingsan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih detail bagaimana cara mengenali tanda peringatan dini sinkop vasovagal, bagaimana menentukan siapa saja yang punya risiko tinggi, dan yang paling penting, bagaimana strategi pencegahan, termasuk dari posisi pasien, hingga intervensi sederhana yang dapat meminimalkan risiko. Perlu diingat juga, hampir semua flebotomis atau petugas kesehatan yang rutin bekerja di bidang ini pasti punya pengalaman menghadapi pasien yang pingsan. Ini memang bagian dari rutinitas klinis. Tetapi, dengan bekal ilmu dan pengetahuan yang benar, situasi yang tadinya bisa menjadi keadaan darurat bisa terkelola menjadi pelayanan yang lebih tenang dan profesional. Nah, saya ingin mengajak Anda berdiskusi. Adakah lingkungan atau faktor tertentu di klinik atau rumah sakit tempat Anda praktik yang sering menjadi pemicu pasien pingsan? Apakah ada pola tertentu, misal jam-jam tertentu atau kondisi khusus, di mana kasus sinkop vasovagal lebih sering terjadi? Silakan berbagi pengalaman agar kita semua bisa belajar bersama. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.